itu filsuf, itu pekerjaan itu, ya. Pekerjaan itu yang menyerupai apa? Penciptaan nasional atau dia menggambar, ya, menyerupai satu gambaran dan dia mampu untuk apa? Untuk menggambar atau meneliti ciptaan nasional. Itu yang dimaksudkan menggambar. Kemudian juga, ya, macam-macam gambar sih banyak sekali, gitu. Macam gambar, ada kartoka, ada seniman banyak sekali. Tapi saya di sini mengambil ada 9 macam gambar. Yang pertama, gambar itu tetap, ya, ada gambar tetap. Selain mungkin gambar tetap, mungkin itu terdapat mungkin di fotokopi. Dan contohnya mungkin ada di sini mungkin gambar kayak gini, ini gambar tetap. Ini udah pasti gambar tetap. Yang kedua itu ada gambar yang tidak tetap atau dia mempunyai waktu. Contohnya mungkin sekarang jam sekarang yang kita lihat mungkin bisa di televisi, memang itu gambar, tapi itu tergantung menyala atau menyala. Tapi kalau kita mengatakan, maka gambar tidak menyala. Dia gambar itu mempunyai waktu. Atau mungkin gambarnya dalam cermin. Dan kita bercermin ada gambar kita. Jadi setelah kita lepas dalam cermin tersebut, ya, maka tidak ada gambar kita akan hilang. Makanya gambar ini tidak tetap. Yang ketiganya, ini berakal tapi dia mempunyai ruh, manusia. Ini berakal tapi mempunyai bukan. Yang keempat itu tidak berakal tapi dia beruh, kawan. Yang kelima apa? Itu selain hubungan manusia, pewarnaan, pemandangan, pegunungan, gitu kan. Terus yang keenamnya benda itu matahari, gitu kan. Seperti benda itu mati, seperti matahari, benda bintang, ini bulan. Terus perkara-perkara yang dibuat oleh manusia. Contohnya rumahnya yang motor, rumah, kemudian bambu dan sebagainya. Terus yang kedelapan itu gambar itu mempunyai bayangan, dan semua itu lukisannya yang tidak ada bayangan. Yang maksud gambar ada bayangan itu berarti 3 dimensi. Kemudian lukisan yang tidak ada bayangan itu maka digunakan buat berdimensi. Kemudian pasti pada setiap ada hukum haram pasti ada ilah. Maka di sini bukan ilah tidak. Ilah tidak ada hadis yang haram. Pertama hadis dari Sayyidah Aisyah bahwasanya ya orang yang menggambar apa itu ciptaan nasionalnya akan diadab pada hari kiamat. Nah, akan dikatakan dia ciptakanlah, jadi kenapa dia ciptakan? Sedangkan ya yang bisa menciptakan itu yang bisa memberikan ruh itu hanya Allah SWT. Sedangkan kita tidak bisa, ini ada ta'jiz. Memang bahwa itu tidak bisa apa-apa. Yang kedua itu dari hadis dari Aisyah bahwasanya ya siksa yang paling keras pada hari kiamat orang yang menyerupai atau orang yang menandingi ciptaan nasional. Itu maka dalam sifat terdapat tidak-tidaknya. Ya tidak. Pertama tidaknya itu menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis itu alatnya juga punah tidak atau yang bisa pilih itu menyerupai daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pun di sini ada perantara apa? Perantara kepada kelalaian bisa juga kepada kelalaian. Sama-sama sedang bergerak kesesatan. Yang ketiganya itu menyerupai pekerjaannya orang musyrik. Ya. Karena dahulu gitu kan mereka membuat patung, membuat gambar, kemudian setelah itu mereka membuat patung, kemudian dia melakukan. Ya. Kemudian yang keempat, gitu kan, dari keempat ini karena adanya gambar ini mencegah daripada maksudnya gambar yang ada. Tapi tidak semua gambar ini itu mencegah daripada ada gambar yang terjadi. Kemudian gitu kan, di sini para ulama mereka banyak tidak ulama dalam gambar banyak sekali. Terutama dalam gambar yang tidak mempunyai ruh, semuanya tidak punya ruh. Ini sepakat para ulama boleh. Ya, baik itu yang dibuat oleh manusia, baik itu yang diciptakan oleh Allah SWT, matahari dan sebagainya. Baik itu yang dibuat daripada bagus daripada pepohonan dan tumbuhan. Maka ini jumhur ulama ini boleh, ini sepakat. Tapi ntar orang yang nanya, terus ini kenapa? Sebenarnya ada yang ada di orang sisa yang paling penting pada hari kiamat itu orang yang menyampaikan semua hal. Sedangkan sini yang menyampaikan kita menggambar daripada pepohonan ini kan ini menyampaikan semua hal atau menyampaikan ciptaannya Allah SWT. Tetapi tidak, karena apa ada hadis yang lain bahwasanya Mansur Rasulullah dunia kuliah yang baru wajib dilakukan. Jadi orang yang membuat gambar di dunia ini maka dia akan dibebani untuk menyiapkan ruh. Sedangkan yang menyiapkan ruh itu apa? Itu yang memiliki ruh. Sedangkan yang namanya pepohonan dia tidak memiliki ruh. Ini hadisnya. Ya. Kemudian ya di sini juga ada kitab ulama dalam menggambar manusia yang mempunyai ruh ini ada kitab ulama. Yang pertama itu kalau ada 3 pol. Ya. Kalau ada 3 pol, kalau pertama tidak haram. Ini tidak haram. Kenapa? Karena yang diharamkan ini dia membuat gambar itu disembah. Ya. Ini kenapa? Ada kan yang membuat gambar tidak disembah, makanya tidak haram.
Kemudian yang kedua, ini madhabnya Maliki dan sebagian ulama dan telah disepakati oleh Imam Hamdan dari madhab Hambali bahwasanya gambar tidak akan haram apabila berbentuk tiga syarat. Apabila ini tidak berbentuk tiga syarat maka akan haram. Yang pertama, gambar itu berbentuk manusia atau hewan. Manusia atau hewan yang memiliki apa? Memiliki jasad atau memiliki bayangan. Nah, maka ini haram. Apabila mungkin gambar dan apabila gambar itu mungkin datar tentunya di yang di mana, maka ini tidak haram menurut beliau. Nah, maka di sini kita Ibnu Arabi berpendapat bahwasanya berarti gambar yang dia memiliki bayangan maka ini haram. Ya, sedangkan gambar yang tidak memiliki bayangan maka ini boleh. Ini poin yang kedua. Ini syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua bahwasanya gambar itu sempurna atau tulisannya sempurna, menurut Allah sempurna. Maka ini yang tidak boleh. Syarat yang ketiga bahwasanya gambar itu terbuat daripada perkara yang kuat, mungkin perkara yang abadi, misalnya mungkin daripada batu atau kuningan, bukan yang kuat, bukan, maka ini haram. Tapi kalau ada perkara itu terbuat dari perkara yang tidak kuat, mungkin daripada adonan maka akan lama-lama akan rusak, atau daripada serpihan atau daripada kulit semangka itu lama-lama akan rusak. Maka disini apabila semua yang berkumpul di dasar sini maka akan haram. Apabila tidak berkumpul semuanya maka ini tidak haram. Ya. Kalau ketiga ini haram mutlak. Ini kalau haram mutlak karena apa? Karena ada hadis yang bahwasanya yaitu bukan aslinya tapi memang ada hadis yang dilakukan di kalau ini hadis tersebut menunjukkan bahwasanya haram mutlak. Kemudian Imam Syafi'i ini berpendapat bahwasanya haram gambar hewan dan manusia. Ini haram gambar hewan dan manusia bukan. Baik itu dia akil atau tidak, baik berakal tidak berakal. Tetapi kalau dia setengah mungkin kepalanya terpotong atau badan terpotong maka ini masih diperbolehkan. Ini menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Hambali bagaimana maksudnya? Hambali sama berpendapat dengan Imam Syafi'i. Hewan, taswir hewan menggambar dengan hewan itu ini tidak boleh bukan. Baik itu akil atau tidak akil. Tetapi apabila itu ditempatkan di tempat yang diinjak yang akan dihinakan maka ini beliau membolehkan. Tapi apabila mungkin gambar itu berbentuk jasad semua sempurna, tetapi itu dipotong kepalanya, maka Imam Hambali memperbolehkan. Kemudian Imam Hanafi dan berpendapat bahwasanya menggambar hewannya itu ditempatkan di tempat yang terhina, contohnya di tikar atau di bantal, kemudian di pakaian yang terbentang atau di kertas, di daunan, maka ini boleh menurut Imam Hanafi. Karena apa? Karena ini semuanya dihinakan. Yang maksud daripada hal ini dipajang, ya, diagungkan. Ini bukan. Kalau menghinakan ini boleh. Madhab Maliki bahwasanya ya beliau berpendapat bukan ini ada 4 syarat juga. Ya. Yang pertama hampir sama kayak saya yang tadi, namun beliau menambahkan bahwasanya dia memiliki bayangan. Syarat pertama itu apabila suatu hewan sawandi dia menggambarkan gambar hewan dan manusia bagi akal tidak berakal. Yang kedua itu hendaknya dia berbadan, ya. Baik dia terbuat daripada bebatuan atau pepohonan atau adonan atau gula, ya. Karena gula itu masuk perkara yang kuat gitu kan, bisa bertahan lama-lama. Kan. Terus syarat ya. Tapi apabila di sini gitu kan dia mempunyai badan jadi hewan manusia tetapi dia tersimpan terpajang ya, di pakaian atau di atas di jidat, maka ini masih ada hilaf ya. Imam Hanafi masih ada hilaf. Tetapi ada sebagian mereka juga ini membolehkan. Ya. Membolehkan dengan syarat itu dihinakan. Tapi kalau masih dipajang, ya mungkin ini tidak boleh. Saat itu juga itu sempurna, yang nomornya sempurna. Ya saat yang nomor itu dia memiliki bayangan. Ya apabila gambar ada motif tapi tidak ada bayangannya seperti ini maka ini tidak haram. Tapi menurut saya untuk sekarang untuk gambar sekarang saya ini pendapat itu saya Al Hasani dan kita Majmu' Fatawa saya halaman 13. Ya, apabila dengan komponen ini masyarakat ini tidak terpenuhi, ini masih ada celah untuk mengembalikan. Tapi apabila salah satu dari kalimat komponen ini hilang dan sasatnya, maka ini boleh. Jadi saya pertama itu gambar itu berbentuk manusia dan hewan. Ya. Yang kedua sempurna anggotanya. Yang ketiga itu dialihkan pajak, kodenya tadi masih dibolehkan. Yang keempat itu adanya bayangan.
Ada yang memang biasa bukan. Yang kelima ini buat anak-anak, buat anak kecil, buat anak kecil. Kemudian sekarang sebagaimana kita gambar-gambar yang dibuat pakai fotografi, apakah itu termasuk haram ataupun tidak? Ulama mutahid sekarang banyak berpendapat bahwasanya hukum fotografi ini boleh. Ini bukan termasuk daripada keharaman ya. Yang maksud daripada haram menggambar ini dia menggambar kenyataan. Dalam fotografi ini dia sama ya, menyerupai legislasi, tapi namanya fotografi ini dia dari alat, dia harus menunggu, dia mengambil pada bayangan yang diharapkan dari sini dia membuat gambar dan ini istilah yang apa membuat bayangan. Menjadi yang fotografi ini termasuk daripada hukum dalam filosofi ini tidak termasuk. Begitu sama ia juga mengatakan bahwa fotografi ini tidak haram, tidak haram karena ini namanya bukan ini termasuk bukan apa termasuk tidak masuk daripada kata untuk sesakannya dibuat dan selainnya tidak masuk kata beliau.